Amin. Haleluya, haleluya, kita agungkan dalam kehidupan kita. Kami beri
Rasakan hadirat Tuhan. Terus Bapak, saat ini penyembahan saudara yang terbaik Tuhan hadir di tempat ini. Sembah, rasakan hadirat. Kiralah bayaran siapa? Kiralah bayaran. Kiralah bayaran siapa? Kiralah bayaran. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya. Kiralah bayaran siapa? Kiralah bayaran.
cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. yang sudah Engkau beri kepada setiap kami, Tuhan.
Kami rasakan kasih-Mu, pemeliharaan, perlindungan, kemurahan, berkat-berkat melimpah atas kami, sehingga pagi siang hari ini kami juga ada di tempat ini terus memuji menyembah. Sebab ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami akan tetap setia, kami akan tetap cinta seperti Engkau cinta dan mengasihi kami, Tuhan Yesus. Engkau setia taat sampai akhir pada Bapa di surga. Demikian juga meneladani kami untuk tetap setia taat sampai akhir kepada-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk sebentar kami merenungkan firman-Mu, Tuhan Yesus, menjadikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, membuat kasih kami, kesetiaan kami kepada Engkau dan sesama terjadi atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Kau juga mengurapi Pak Ari akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang disampaikan sungguh boleh memberkati kami, mengurapi kami semua, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Yang baru saja kami naikkan di hadapan Tuhan, ku tetap cinta dan ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Itu adalah respon kami atas anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada setiap. Dan walaupun kami mempersembahkan seluruh hidup kami, itu belum bisa membalas anugerah itu kepada kita. Oleh sebab itu, yang hanya bisa kami lakukan, kami tetap mencintai Engkau dan setia kepada Engkau melalui firman-firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya berikan kami hati seorang guru, agar supaya setiap kami mau duduk diam mendengarkan
firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap kami, dan itu kami butuhkan. Dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, taruh hamba-Mu di belakang saya, karena hamba-Mu tidak memiliki pengertian sedikit pun, kecuali jika Tuhan sendiri yang memberikan anugerah pengetahuan dan hikmat, sekaligus otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan itu betul-betul berasal dari isi hati Tuhan sendiri, bukan dari akal budi rasionalitas kami. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman. Oleh sebab itu berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Amin. Kami persilakan Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi. Terima kasih kepada mulut yang mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi, pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. The true self-made youth. Jadi kebenaran itu akan bisa memerdekakan saudara dan saya, dan membebaskan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 ayat firman-Nya, saya bacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yesus berkata kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya kepadanya. Itu berarti bahwa ini bukan murid Tuhan Yesus di ring sana, tetapi kebanyakan orang yang sesudah mendengarkan perkataan Tuhan, dia percaya. Tuhan Yesus datang ke bumi ini tidak untuk mengkristenkan orang, tetapi Tuhan Yesus datang ke bumi ini agar supaya setiap orang yang mendengarkan perkataannya itu percaya kepada Dia, percaya kepada firman, dan menjadi apa? Murid. Kata murid di sini di dalam King James Version dikatakan disciple, bukan student. Kalau student itu berarti apa? Dia nggak selalu follow the teacher. Kalau student, jadi kalau student itu tidak selalu mengikuti gurunya, tetapi kalau disciple dia selalu mengikuti gurunya. Kemanapun guru itu pergi, dia ikut. Contoh ke-12 murid Tuhan Yesus, setelah dijadikan dia murid, dia selalu follow the teacher, mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka Yesus katakan, kalau kamu tetap ada di dalam firman, kamu ada itu. Kalau kamu tetap di dalam firman. Tetapi jika tidak,
Berarti bukan murid. Jadi tetap di dalam firman itu sebagai kata kunci supaya apa? Kita dikatakan sebagai murid Yesus. Nah, kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes bin Zebedius. Nah, Yohanes bin Zebedius ini, ibu bapak sekalian, dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Coba kalau ibu bapak melihat gambarnya itu, yang nempel ke dada Yesus itu adalah Yohanes bin Zebedius. Ketika saya melihat film yaitu The Last Supper, ya waktu itu saya di WA oleh Pak Jimmy, Pak mau tahu film ini. Pada waktu itu sebelum menjelang Jumat Agung, misalnya anak saya tak ajak, istri saya tak ajak, langsung ke apa namanya X1 nonton bersama. Ternyata di sana itu Yohanes bin Zebedius itu yang mengetahui bahwa yang nanti mengkhianati Tuhan Yesus itu adalah Yudas. Karena apa? Dia dibisiki oleh Tuhan Yesus. Nanti kalau ada orang datang kepadaku dan dia mencium aku, itulah dia. Kalau mereka, murid yang lain nggak tahu. Hanya Yohanes bin Zebedius itu. Terus saya akan mati. Nah, saudara sekalian, bahwa kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes bin Zebedius itu ketika apa? Ketika pada masa itu, di zaman itu, iman kekristenan orang Yahudi mulai tumbuh, mulai berkembang secara signifikan. Karena apa? Karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus tadi. Tetapi di balik itu ada konflik. Ada suatu perbedaan pendapat antara murid Yohanes Pembaptis dengan murid Yesus. Ada perbedaan pandangan. Nah, perbedaan pandangan ini wajar, ibu bapak sekalian. Beda pandangan itu dari no problem. Karena apa? Karena orang dikasih akal budi itu untuk bisa menyampaikan pendapat dengan latar belakang kajian yang berbeda. Sepanjang perbedaan itu bisa dikelola dengan baik dan itu menjadi sinergisitas supaya apa? Supaya gereja itu semakin hidup dan berkembang. Yesus nggak alergi dengan perbedaan gereja. Ada gereja yang misalnya tekanannya pada salvation. Ada gereja yang tekanannya pada Holy Spirit. Ada gereja yang tekanannya pada Divine Healing and Blessing. Ada gereja yang tekanannya pada Second Coming atau gereja mempelai. Ini saya teringat oleh founder saya, Pak Alex Samusaputra, ketika dia sebelum mendirikan SOM, dia sudah keliling ke gereja-gereja baik di dalam maupun di luar negeri. Dia mengatakan, aku sudah keliling ke berbagai gereja dan ada 4 itu. Nah, 4 itu kami jadikan di gereja Betania. Makanya gereja Betania termasuk full gospel ministry. Gereja yang sepenuhnya. Jadi ada salvation, ada Holy Spirit, ada Divine Healing and Blessing, dan ada second, ada semua. Jadi kalau ada banyak orang mengatakan gereja Betania itu orientasinya pada prosperity atau kesejahteraan, itu salah. Kenapa? Semua itu ada di Betania. Semua itu sudah di-create oleh founder kita pada waktu itu. Saya menjadi murid SOM yang ke-31 dan lulus. Dan sebelum lulus itu saya sudah diminta ngajar oleh Pak Hendy Susanta pada waktu itu. Tapi waktu itu sekarang kan tidak begitu lagi. Sebetulnya cuma mendengarkan audio saja. Nah, sekarang sudah tidak ada SOM itu seperti itu. Nah, saya tidak bisa cerita tentang itu, tetapi saya ingin melihat bahwa ternyata di samping ada pertumbuhan yang signifikan, juga ada apa? Ada perpecahan, ada perbedaan pendapat.
Saya tidak mencoba untuk menggiring ke sana, tetapi saya ingin tegaskan di sini. Di situ ada dua kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada ibu saya. Yang pertama adalah soal the true, kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Apa sih kebenaran? Apa sih kebenaran? Kebenaran itu sebetulnya bisa dilihat dari dua perspektif atau dua pendekatan. Yang pertama bisa dilihat dari sisi scientific, sisi ilmu. Kebenarannya itu ada. Saya belajar filsafat ilmu, ibu sekalian. Jadi kebenaran ilmu dan kebenaran Alkitab. Nah, kebenaran Alkitab itu sifatnya apa? Absolute. Kebenaran yang absolut itu kebenaran Alkitab. Namanya biblical true, kebenaran Alkitab. Nah, nanti saya beda satu-satu itu. Tapi tidak saya uraikan karena apa? Kalau saya uraikan tidak banyak. Saya singkat-singkat saja. Nah, kebenaran dari sisi ilmu itu dikelompokkan jadi tiga. Apa ini? Yang pertama adalah kebenaran rasional. Jadi kebenaran yang diperoleh dari apa? Olah pikir manusia. Ibu, bapak, dan saya mengetahui soal kebenaran, betul ya? Kan tahu kita kebenaran. Oh ya, kalau saya mau berkendara mobil itu, kalau di Indonesia jalannya di kiri atau di kanan? Di kiri, ya kan? Ya kan, sudah gitu. Itu kebenaran. Jadi kalau ibu bapak mengendarai motor atau mobil kanan, ya tabrakan, betul ya? Karena apa? Karena yang ngomong di kiri itu adalah normal, di sebelah kiri itu kebenaran. Kebenaran rasional. Kebenaran rasional itu apa? Satu kebenaran yang dicari berdasarkan pemikiran yang apa? Rasionalis, sistematik, konsisten, dan logis, serta koherensi di atas landasan-landasan yang telah diketahui sebelumnya. Jadi kalau saya tahu di situ ada lubang besar dan kemudian saya mengendarai mobil, ya saya bisa nyimpang supaya apa? Mobil saya nggak tertabrak, tidak masuk ke lubang itu, betul nggak? Nah, gitu. Itu rasionalitas. Itu kan ada lubang, saya nggak mungkin lewat itu. Nanti kalau saya lewat itu, mobil saya rusak. Rasionalis didasarkan pada satu pemikiran. 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2. Rasional. Kebenaran matematis. Nah, yang kedua adalah kebenaran empiris. Kebenaran yang diketahui lewat pengalaman. Setiap kita punya pengalaman masing-masing. Betul ya? Ya. Justru karena pengalaman itulah akan membentuk karakter saudara dan saya. Coba misalnya ya. Dalam satu research, ya saya belajar kriminologi, ada satu riset yang mengatakan ada seorang ibu melahirkan 2 anak. 2 anak. Yang satu ditemukan seorang pendeta, yang satu ditemukan seorang penjahat. Dua-dua dididik jadi besar. Yang satu dididik secara bagus, agamanya bagus, nilai-nilainya bagus. Pengalaman hidupnya baik. Ini pengalaman hidupnya jelas. Setelah 18 tahun kemudian ini masuk penjara, ikuti bapaknya masuk penjara dia. Nah kemudian ini tugaskan penginjilan di penjara itu. Nah ketemu dia, kok rupanya itu, kok rupanya sama. Ngomong-ngomong, kamu dulu dari mana? Saya dulu ditemukan seorang bapak ini, dan bapakku itu adalah bapak yang mohon maaf nyolongan. Sehingga saya pun akan punya pengalaman saya sehingga saya. Makanya apa? Yang namanya apa? 2 itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ya. Makanya kalau saya lihat ada tentara itu anaknya tentara semua, ada dokter anaknya dokter semua. Tapi saya enggak. Ada yang jadi biotek, ada yang jadi sarjana hukum, yang satu betul. Ya enggak apa, tapi enggak jauh. Karena apa? Dia memiliki pengalaman yang sama. Jadi kebenaran diperoleh lewat pengalaman, tetapi kebenaran juga diperoleh lewat apa? Lewat pikiran, gitu loh. Nah, 2 kebenaran ini harus disimpulkan. Itu namanya kebenaran ilmu atau kebenaran ilmu. Jadi pendekatan secara rasional dan pendekatan secara empiris ini digabung jadi kebenaran ilmu.
kebenaran ilmu inilah yang nanti menghasilkan apa? Menghasilkan karya-karya besar seperti ini. Namanya apa? Kebenaran pragmatisme. Kebenaran yang bisa apa? Diterapkan. Diterapkan. Makanya kalau sekarang zamannya AI itu enggak bisa lagi ada gedabra, enggak. Itu diturunkan dari apa? Dari apa? Orang-orang yang pandai-pandai. Melalui pengalamannya dia, melalui belajar dan library riset semua diteliti. Semua diteliti. Sehingga sampai puncaknya sekarang itu zamannya zaman AI. Ya zamannya zaman AI. Nanti ini kalau saya di AI kan itu saya nggak ngomong ya. Jadi AI-nya yang ngomong. Ya, adik saya Dr. Anji itu sekarang itu pakai AI ini dan menyampaikan apa? Menyampaikan masalah-masalah medis melalui AI. Jadi diganti semua. Nah, jadi kebenaran ilmu itu bisa apa? Bisa membuat hal yang sulit jadi mudah. Jangan dibalik. Tapi kita ini kebalik-balik. Jangan mudah jadi sulit apa? Lihat apa? Yang namanya HP semalaman sampai matanya bengkak semua. Ini kan yang mudah jadi sulit kalau ini. Itu tidak dibuat saya. Jadi yang mudah mestinya yang sulit jadi gampang. Itu kebenaran apa? Itu kebenaran ilmu. Pragmatis bisa diterapkan. Nah terakhir yang paling penting, biblical truth, kebenaran Alkitab. Nah, kebenaran Alkitab ini absolut, tidak bisa ditantang. Makanya apa? Kebenaran ilmu harus menyesuaikan kebenaran Alkitab. Jadi orang-orang saintis yang percaya kepada Tuhan, dia nggak mengandalkan kemampuannya dia sebagai seorang saintis. Karena dia tahu kebenaran ilmu itu relatif sih. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan absolut, nggak bisa ditantang. Ambil contoh misalnya ini, kalau seorang dokter mengatakan kalau penyakit ini, stadium ini, wah, tunggu aja suruh makan banyak. Ya tinggal nunggu waktu aja 1-2-3 hari saja pasti ketemu. Tapi kalau Tuhan berkata hari ini kosong, semoga banyak contoh. Itu kebenaran absolut. Ya, saya ini loh sembuh. Sudah dikatakan stadium 4, saya ini sekarang sudah bugar. Nah coba itu gimana? Dokter mengatakan itu puasa bulan dosa, ngomong gini. Saya dulu cek dengan istri saya. Cek dengan istri saya soal kehamilan. Hamil sudah 3 bulan 4 bulan. Tes diikuti sudah. Tes diikuti. Tapi toh anak itu tidak tumbuh berkembang dengan baik. Tapi datang lagi ke dokter. Dokternya ngomong apa? Padahal ini dokter Islam. Bapak sudah menjaga janin ini dengan baik. Tapi satu Tuhan belum menjaga. Nah, kita sudah jaga loh. Tapi Tuhan tidak menjaga. Paksa sudah. Maksud kita kadang jeru-jeru, nangis-nangis, kemudian bunuh diri kan juga tidak saudara. Betul. Tuhan belum menjaga kami punya keturunan. Masih Tuhan punya maksud lain. Karena apa? Saya dengan istri saya itu hidupnya bukan untuk saya dengan dia. Keluarganya istri itu butuh istrinya, butuh dia. Sampai hari ini itu adik-adik itu butuh dia semua. Keluarga saya yang butuh saya sama, gitu. Sama. Dibutuhin terus saja. Nah itu mungkin maksud Tuhan, sehingga kami tidak dikasih keturunan dengan mudah, supaya ngurusi sana dulu, ngurusin sini dulu, betul tak? Nah ketika itu selesai semua, barulah kami dikasih. Ya, itu kebenaran absolut. Nah, tadi firman Tuhannya mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu atau membebaskan kamu. Saya cuma kasih 3 contoh saja. Kalau 10 contoh nanti nggak selesai. 3 contoh. Satu di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bacakan ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai. Kalau kita memahami firman Tuhan ini,
Jangan sampai kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Sudah betul enggak? Gitu. Boleh duit setengah mati sampai lupa makan tempat tidur macam-macam, akhirnya badannya rusak, capek semua. Apalagi sampai korupsi macam-macam. Ini ya, hanya kalau cinta akan uang itu akan kejahatan. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak punya duit? Ya boleh kan gitu. Nah, ini seolah-olah bertentangan, tapi tidak paradoks ini. Betul enggak? Duit itu jangan dijadikan sebagai alat, jangan dijadikan tujuan, tetapi uang itu adalah alat. Alat apa? Alat untuk bertransaksi. Jadi kalau saya punya uang, saya kelola dengan baik, kemudian untuk bertransaksi. Transaksi untuk apa? Ya untuk kebaikan. Gitu. Ya untuk kebaikan, transaksinya untuk kebaikan. Jadi yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, jangan mencintai, tetapi jadikan uang itu sebagai apa? Sebagai alatmu untuk bisa apa? Kamu hidup bahagia. Dan orang lain juga bisa hidup bahagia. Karena kamu punya duit. Itu rahasianya. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ada di dalam kita, dan kita implementasikan hidup kita hari lepas hari, nah kita ini sudah kan firman Tuhan juga katakan ya, lebih makanan lebih baik apa hidup ini lebih baik daripada makanan ya. Hidup lebih baik daripada apa? Cukupkan diri. Jadi ibu bapak sekalian, jadi 1 Timotius 6 ini ya, 1 Timotius 6 ayat 10 ini memberikan pengajaran yang baik dan benar. Nah, kalau kita tahu kebenaran ini, nah, kita bisa apa? Kita sudah mulai bisa mengelola kehidupan kita itu, fokusnya pada Tuhan apa? Karena apa? Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada cari dulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah itu berarti apa? Mencari kebenaran di mana Allah mengenalkan sesuatu. Baru semuanya ditambahkan kepada yang kedua. Ya contoh yang kedua. 3 contoh saja. Ya, ini yang seringkali dialami oleh kita saudara sekalian. Ya. Yang kedua adalah kita akan bisa dibebaskan atau dimerdekakan dari rasa sakit hati atau kepahitan. Matius 18 ayat 21. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa kepada 7 kali kan? Jawab Yesus kepadanya, bukan, sampai 70 kali 7 kali. Ini dikali-kali ini artinya apa? Tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Tapi kalau nyanyian dunia kan beda kan. Ada tuh nyanyian di dunia kan jangan sampai 3 kali kan gitu. Gitu? Jangan sampai 3 kali kan. Kalau beda 3 kali pukul sudah ya. Itu dunia ya. Tapi 70 kali 7 kali. Ini jadi apa? Luar biasa. Berarti apa? Kalau sudah gini ada dendamnya, ada irian, ada kepahitan enggak? Nggak ada dendam, nggak ada kepahitan. Nah kalau nggak ada dendam, nggak ada kepahitan, berarti apa? Jiwa kita menjadi sehat. Jiwa kita jadi sehat. Karena apa? Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Mensana entormonisan. Karena apa? Kegembiraan itu adalah obat yang maju. Tapi apa? Tapi yang namanya kepahitan itu merusakkan tulang. Kekecewaan, kepahitan, rugi sendiri sudah. Ya rugi sendiri. Nah, jadi makanya
apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Dan kalau kita masukkan di dalam hati kita dan kita implementasikan dalam hidup kita hari yang besar, waduh, rasanya ini sudah aman dunia ini semua kalau mengikuti ajaran Yesus betul ya. Ya, tidak seperti sekarang ini betul ya. Ya, gojang gajing ijazah palsu, macam-macam ya. Mana ada ijazah palsu? Sejak sekolah sudah dibuktikan asli ya. Itu kan cari-cari doang. Yang ketiga yang terakhir yaitu kita akan dimerdekakan atau dibebaskan dari apa? Dari iri hati. Dalam Nehemia ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta-pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu seperti yang ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi tinggalkan. Rasul Paulus sudah meninggalkan hal itu semua. Ya, kemabukan, kemewahan, macam-macam. Ini sudah tinggalkan. Sejak apa? Sejak dia mengenal Kristus. Ya, sejak dia mengenal Kristus, semua yang lama sudah ditinggalkan. Yang lama sudah berlalu. Yang apa? Yang baru sudah datang. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Ibu Bapak sekalian, mari kita refleksikan nih di dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun saudara ditempatkan, saya ditempatkan. Pasti kita akan menjumpai 3 hal ini. Ya, di lingkungan kerja kita pasti menjumpai, ya, yang namanya mamon itu nanti saya jumpai. Di lingkungan manapun kita akan jumpai itu. Bagaimana kita merefleksikan Alkitab itu dalam hidup kita. Karena kita masih hidup di dan itu tidak bisa kita hindari. Orang Kristen harus inklusif. Jadi orang Kristen itu jangan eksklusif, betul. Wah, aku supaya hidup kudus, aku lebih banyak keluar rumah. Oh, jangan. Bagaimana dengan Matius 28 ayat 19-20? Pergi dan jadikan semua bangsa mereka. Betul enggak? Pergi dan jadikan semua bangsa mereka. Nah, kalau kita di rumah itu aja enggak keluar-keluar, bagaimana kita bisa menginjili orang lain? Nah, jadi orang Kristen itu harus inklusif, harus bisa bergaul dengan siapapun. Seperti apa? Seperti ikan hidup di laut, tetapi dia tetap tawa, enggak asin itu. Jadi kita itu walaupun bergaul di masyarakat, tapi jangan sampai apa? Kita terkontaminasi dengan dia. Justru kita yang harus menjalannya di sekitar kita atau menjadi lilin-lilin di sekitar kita. Supaya apa? Supaya Injil Kristus ini bisa dijangkau oleh semua. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan berbahagia kalau kita bisa melakukannya dalam hidup kita hari lepas. Itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Ibu Bapak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami agar supaya kami tetap tinggal di dalam firman dan menghidupi firman, sehingga kalau kami tinggal di dalam firman, menghidupi firman, dan kami mengetahui kebenaran, pasti kami akan bebas dari segala hal yang bisa mengganggu kehidupan kami, yang bisa membuat kami hidup tidak tenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itulah sedang doa kami, yang kami alaskan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Masih semangat Bapak Ibu? Puji Tuhan, gak ada yang lapar, gak ada yang ngantuk. Firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa ya, sangat mencerahkan, memberi kekuatan dan pengetahuan, juga nasihat supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita adalah murid Tuhan dan kita akan mengetahui apa Bapak Ibu? Mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Puji Tuhan. Mari saat ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suariwanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dan sudah memberkati kita semua. Tuhan memberkati juga untuk keluarga Pak Suariwanto, pekerjaan, bahkan pelayanannya Pak Suariwanto boleh dipakai Tuhan semakin lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan untuk masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan satu pujian. Saya percaya bahwa kita semua pasti percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan sanggup menolong kita, Dia sanggup melakukan mujizat bahkan terobosan bagi kehidupan kita semua. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah meragukan akan janji-janjinya. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, maka saat ini bahkan saat-saat yang akan datang Tuhan pasti juga akan menolong kita. Mari kita akan naikkan satu pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan tenang di dalam jaramu. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Berseru dan mataku tertuju padamu. Mari sama-sama katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan, kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan tenang di dalam caramu. Bapak Ibu, ujian ini mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan pertolongan apapun di dalam kehidupan kita. Karena itu apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, pergumulan apapun, baik itu rumah tangga, pekerjaan, sakit, penyakit, bahkan pelayanan kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perbuatannya, segala mujizatnya
sekali lagi Bapak Ibu, angkat tangan kita katakan, Kau selalu punya jalan. Selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan tenang di dalam caramu. Selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan, Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu dan tenang di dalam caramu. Dan tenang di dalam caramu. Dan tenang di dalam caramu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk masuk di dalam kelompok timnya masing-masing. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Percaya kalau kita semua hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita dimerdekakan. Ya, setelah ini nanti mau liburan monggo, tapi besok harus kembali bergereja. Jangan lupa ini Pak Beni nggak enak ya. Besok harus tetap bergereja. Ya, kalau yang setelah itu monggo liburan sampai Selasa boleh lah. Pada ya. Oh iya ya, luar biasa. Ya. Saya boleh ikut. Oh. Baik, Bu Ruth mungkin ada pengumuman. Silakan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Itu pengumuman nanti sore ada ibadah wanita tangguh ulang tahun yang pertama, puji Tuhan ya. Jadi sudah 1 tahun wanita tangguh ini dibentuk ya, puji Tuhan ya, single parent, puji Tuhan. Dan kita boleh melihat mereka itu apa ya, termasuk saya ya, sangat bersuka-cita. Terima kasih kemarin sudah healing ya Bu Sofi ya, puji Tuhan ya. Jadi kita mau bangun ya untuk kebersamaan. Dan kami berharap ya, sebenarnya selama ini saya mengharapkan dari gembala-gembala wilayah, sektor dengan FA itu memberikan informasi ke kami, karena kemungkinan masih banyak jemaat kita yang belum masuk di komunitas ini dan mereka sangat membutuhkan itu ya. Dan kami tetap menunggu, mungkin ada jemaat mohon bagi gembala-gembala FA mungkin atau pengurus di FA, kalau ada anggota jemaat FA yang sudah single parent, tolong kami dihubungi, boleh hubungi saya atau Bu Wahyu ya, supaya mereka juga ini boleh terakomodir di dalam satu komunitas, supaya mereka tidak merasa sendiri ya. Kadang-kadang karena sudah tidak ada pasangan hidup, kemudian banyak cobaan dari anak lah, apalah segala macam, ekonomi apa segala macam, akhirnya rasanya tidak kuat ya. Dan ada ibu-ibu yang karena tidak kuat, akhirnya menghabisi hidupnya bersama dengan anak-anak. Itu kita berharap itu tidak terjadi di jemaat kita di sini. Karena di sini ada komunitas gitu. Itu sebenarnya yang kita kepingin bangun gitu, supaya mereka tidak sendiri, menangis sendiri. Jadi kita ada komunitas untuk kami saling berbagi ya, suka dan duka, karena kami senang ya, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Puji Tuhan, untuk doa bersama tetap hari Rabu dengan Sabtu kita berdoa supaya ke depan ini ya, ini mungkin saya perlu sampaikan ya, ini masukan yang sangat luar biasa dari Pak Bindi ya. Ke depan-depan ini kita akan mulai menjadwal ya, penanggung jawab ya, ibadah di tempat ini untuk juga ikut melayani di doa dan puasa ya. Saya sudah mulai menjadwal dan kita akan melihat wajah-wajah baru ke depan ya. Mungkin juga nanti Bu Wahyu di wanita tangguh, nanti kita juga jadwal mereka supaya kita rindu sebenarnya semua pelayan Tuhan di sini itu kita melayani bersama-sama di semua bidang pelayanan. Jadi tidak terkotak di pelayanan ini, saya di sini aja, kemudian saya di sini aja, tidak seperti itu. Semua pelayanan yang sebenarnya kita harus dukung. Ya. Kalau kita di tim doa ini semua pelayanan kan kita dukung ya, kita doakan semua pelayanan. Nah kita berharap semua pelayan Tuhan yang dipercayakan di setiap pelayanan juga itu mendukung semua pelayanan. Ya, mendukung pelayanan di sekolah minggu ini, generasi kita juga kita harus doakan, kita di tim doa ini terus berdoa untuk generasi ini ya. Tapi kita rindu juga ada satu gebrakan lah ya dari pelayan untuk memperhatikan ini. Jadi seperti wadah remaja ini, sekolah minggu sudah terbentuk ya, tapi youth sampai saat ini belum. Kemudian dewasa muda, ini generasi yang akan menggantikan kita gitu loh. Nah kita terus berdoa supaya ke depan ini kita berdoa itu semua boleh bergerak ya. Si Tuhan, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Ben ada yang mau ditambahkan? Ya, nanti untuk doa berkat sekalian, doa buka puasa Pak Daryanto yang seperti biasa. Dan ada satu hal pagi hari ini sampai berpuasa saya tak ingin bukan ya. Selamat datang Pak Agung. Ya. Hampir 6 bulan ya kita nggak ketemu ya, luar biasa hari ini hadir dan langsung main kajun Pak. Ini perlu dijadwal juga ini, sepertinya seperti itu ya. Maaf ya, ada tambahan ya. Kami mengundang para pelayan musik ya,
pria tangguh untuk hadir nanti sore. Tepuk tangan buat pria tangguh. Luar biasa. Sepertinya kalau pria mesti selalu tangguh, Pak ya. Si Tuhan. Baik, akan segera kita akhiri doa puasa hari ini. Saya melihat juga sudah pada haus dan juga waktunya berbuka. Silakan, Pak. Nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari yang kita lewati adalah indah adanya, amin. Terlebih lagi hari ini jadi hari yang terindah, amin. Karena kita itu berjumpa dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, wajah kita itu berseri-seri, benar? Coba sekarang ditengok kanan kiri, apakah sudah berseri-seri? Kalau belum berseri-seri, mari kita berdiri sama-sama. Kita mau pujikan pujian sukacita hari yang terindah. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah, ya, sudah bersama Tuhan. Sukacita. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, ku dalam imanku padanya. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada apa, Bapak Ibu? Ada cinta, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada apa? Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam imanku padanya. Bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena kami tetap dicintai oleh Tuhan. Itu
Itu sebabnya Tuhan berikan kami kemampuan untuk juga senantiasa mencintai Engkau sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami tahu Engkau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan yang kami aturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk pendengaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kami renungkan bersama-sama, dan kami percaya Tuhan berikan kemampuan kepada setiap kami untuk mengimplementasikan firman-Mu itu dimanapun Tuhan tempatkan kami dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami tahu Tuhan sudah tampung doa-doa kami di dalam kehidupan Tuhan, baik itu doa secara pribadi maupun doa untuk bangsa, negara, dan gereja serta pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya hari ini kami sudah menerima jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di depan kami, di belakang kami ada hidangan yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan, supaya makanan minuman yang sudah disiapkan ini boleh kami makan bersama-sama sehingga menguatkan jasmani kami, seperti Engkau sudah memberikan siraman rohani bagi setiap kami. Dan kepada tangan-tangan yang sudah menyiapkan, Tuhan berkati mereka satu persatu, dan berkati setiap kami juga yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Itu sebabnya sekali lagi kami mohon berkat Tuhan, dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Udahlah kata Bapa sekiara lama kata Bapa sekiara lama-lama. Sekiara lama kata Bapa sekiara lama-lama sekiara. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, katakan bersama-sama.